Baiklah pemirsa, kembali lagi kepada acara kita Sehat Negeriku. Alhamdulillah. Baik dokter, tadi ngomong-ngomong masalah anting nih dokter. Jadi gimana sih dok manfaat atau apakah ada efek samping dari orang anak bayi khususnya ya, yang perempuan itu pakai anting dok? Ya, baik pemirsa, sebelum saya menjelaskan tentang anting atau tindik pada bayi, saya akan mengingatkan lagi bagaimana perawatan pada pasien yang habis dihitan atau disunat. Jadi saat habis dihitan, yang pertama biasanya dokter menyarankan untuk 3 hari pertama kalau bisa jangan banyak gerak, jangan lari-lari atau lompat. Itu tujuannya untuk jahitannya biar nggak lepas. Yang kedua, jangan kena air dulu, hindari kena air biar nggak basah di kasa atau perbannya. Terus yang ketiga, nanti setelah 3 hari kontrol, dilihat perbannya, kalau memang sudah kering, sudah bagus, sudah bisa dilepas, sudah bisa aktivitas normal. Terus makanannya kalau bisa makanan yang bergizi, 4 sehat 5 sempurna, terutama yang mengandung protein tinggi untuk membantu penyembuhan atau lukanya biar cepat kering. Mungkin sederhananya seperti itu. Kalau misalkan ada keluhan-keluhan, misalkan habis jalan atau lari atau lompat anaknya terus keluar darah, sarannya segera ke dokter biar segera ditangani. Oh, tuh pemirsa, tuh mungkin tips-tips buat merawat orang yang disunat dok ya. Ya. Tips-tips merawat jika misalnya nanti berdarah atau apa bisa langsung konsultasi ke dokter. Ke dokter. Ngomong-ngomong dok, tadi pertanyaan bagian yang tadi tindik, mengenai ya. anting dok, itu bagaimana dok? Ya, untuk tindik atau pasang anting pada bayi itu sebetulnya memang ada kelebihan di mana tindik saat dilakukan pada saat usia bayi dibandingkan usia sudah di atas 11 tahun. Dari salah satu jurnal, American Journal, disebutkan bahwa kalau sudah dipasang anting setelah usia 11 tahun, itu resiko timbul keloid. Iya, keloid itu jaringan parut. Ini contoh gambarnya. Parut ini dok, parut kelapa bukan? Bukan. Oh bukan. Ini seperti ini. Jadi muncul seperti daging tumbuh. Daging tumbuh di kulit. Gitu, pemirsa. Ini mungkin pemirsa bisa melihat di sini ada contoh keloid pada tangan atau pada kulit. Jadi kalau pasang tindik atau antingnya di atas usia 11 tahun, resiko untuk muncul timbulnya keloid itu akan lebih tinggi. Maka disarankan tindiknya dimulai dari usia di bawah 11 tahun. Juga ada usia batasan minimalnya juga dari penelitian tersebut, dari jurnal tersebut. Berapa usianya? Ada usianya tuh dok? Ya, usianya sebaiknya di atas usia 2 bulan. Oh, di atas 2 bulan dok? Ya, jadi menunggu pada bayi sudah respon imunnya sudah semakin sempurna, terus organ-organnya juga tumbuh lebih matang. Jadi usia yang disarankan untuk tindik bayi antara 2 bulan sampai 11 tahun yang paling bagus usia itu. 2 bulan sampai 11 tahun tuh dok ya? Iya. Tapi kalau keloid itu sebenarnya penyakit apa bukan sih dok? Kok bisa nimbul begitu? Iya, itu semacam reaksi alergi dalam tubuh kita, dalam sel-sel kita. Dia menganggap adanya sel-sel itu dianggap benda asing juga, jadi muncul reaksi semacam alergi atau radang. Jadi dia nimbul gitu dok ya? Iya. Itu bisa di badan mana aja tuh dok? Bisa di tangan, bisa di kaki, bisa di tempat lain juga. Oh, tapi keseringan dari keloid itu numbuh di bagian mana? Di tangan yang sering ya. Oh, di tangan, di bagian sini ya dia. Iya. Oh. Jadi itu salah satu maksudnya manfaat kalau kita masang anting buat di keadaan umur 2 bulan ke atas. Tapi Iya. jangan sampai melewati umur 12 tahun dok ya. Iya. Juga harus diperhatikan faktor-faktor lain untuk lebih aman saat pemasangan anting. Kira-kira apa tuh dok? Ada tuh cara-cara, maksudnya cara pemasangan anting buat bayi perempuan sendiri? Ya, jadi faktor yang perlu diperhatikan yang pertama adalah disarankan oleh ahli atau kalau bisa dilakukan oleh dokter yang sudah paham
ilmunya, terus alatnya juga sebaiknya alat yang steril. Alat yang steril artinya sudah dijamin itu bersih dari virus, dari kuman, ya, gitu, sudah disterilkan terlebih dahulu. Kemudian bisa menggunakan logam yang terbuat dari perak, itu yang disarankan. Yang dilarang adalah yang mengandung kobal atau nikel, itu tidak boleh. Kobal, nikel. Ya. Apa tuh dok kobal nikel? Ya salah satu bahan logam yang kandungannya nikel atau kobal, salah satu jenis. Ya. Itu kenapa kok dilarang? Karena itu menimbulkan reaksi koloid lebih besar dan reaksi alergi juga jika menggunakan itu. Oh, tuh pemirsa di rumah. Jadi pemirsa di rumah, bagi apa ya lagi ibu-ibu yang mempunyai anak-anak nih, anak-anak perempuan, makanya dari kecil, dari bayi tuh udah langsung tuh ditindik, dikasih anting ya dok ya, dibolongin kupingnya. Jangan sampai melebihi umur 12 tahun. 11 tahun. 11 tahun dok ya, Yeah. 11 tahun tuh pemirsa di rumah. Terus abis itu dok, ngomong-ngomong nih dok, masalah anting, apalagi di dalam bulan puasa kayak gini dok ya, banyak nih orang-orang yang memakai celak dok, celak di mata sebelum sholat. Dalam syariat sih sebenarnya memang dalam syariat celak itu bagus dok, tapi dari celak sendiri ada manfaatnya sih dok, dari segi pandang medis. Ya. Jadi celak mata yang bentuknya seperti ini itu ada beberapa manfaat. Yang pertama, saat kita memakai celak itu bisa membantu mengurangi infeksi daerah bulu mata ataupun di kelopak mata seperti digambar di seperti ini. Jadi daerah bulu mata dan kelopak mata untuk mengurangi resiko infeksi di daerah-daerah tersebut. Kemudian manfaat yang kedua dengan menggunakan celak mata adalah bisa memperkuat bulu mata. Oh, dia bisa memperkuat bulu mata ya, juga dok? Strukturnya lebih kuat dengan diberikan celak mata ini. Oh, makanya Nabi juga sunahin tuh pakai celak mata sebelum tidur, pakai celak mata. Ya, pas betul. ketika pengen sholat gitu pakai celak mata. Karena dari manfaat-manfaat celak mata sendiri tuh banyak dok ya? Ada beberapa manfaat tadi. Tapi apakah ada efek samping dok dari celak sendiri? Ada. Wah, ada efek sampingnya dok? Ada efek samping. Jadi kalau kita memakainya juga kurang tepat, itu bisa beresiko entah itu melukai mata yang bagian dalam, makanya harus hati-hati penggunaannya. Juga kalau bisa tangannya cuci tangan dulu untuk mengurangi cuci infeksi tangan gitu kita. dok, jangan langsung asal pakai-pakai aja. Ya, Menor tuh. Kalau kita nggak cuci tangan bisa jadi kumannya masuk daerah sini juga menyebar juga ke ujungnya juga. Seperti itu. Tuh pemirsa, mungkin dari masalah celak tadi kita sudah bisa mendapatkan poin bahwasannya celak itu bermanfaat bagi kita semua. Benar gak dok? Apalagi tadi masalah khitan, masalah anting, semua itu insya Allah bisa bermanfaat bagi kita. Terima kasih banyak nih dok. Sama-sama. Udah datang ke tempat ini ganggu hari-hari puasanya dokter deh. Mungkin pemirsa di rumah jika ingin bertanya sesuatu atau mengenai kesehatan, mungkin bisa langsung DM di Instagram kita di sini di Sehat Negeriku, dan atau bisa langsung konsultasi ke dokter di klinik Al-Maunah. Siap. Karena bagaimana juga Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dok di dalam surat Al-Maidah ayat 3, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madinah. Kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu dan telah aku cukupkan nikmatku yang kuberikan kepadamu, dan telah aku ridhoi dan aku relai Islam sebagai agamamu. Subhanallah, begitu besarnya manfaat-manfaat syariat-syariat yang diberikan kepada kita semua. Makanya pemirsa di rumah terus nonton, terus pantengi Sehat Negeriku agar kita mendapatkan motivasi dok ya, agar kita mendapatkan ilmu-ilmu nih dari dokter-dokter, dokter-dokter ahli-ahli di bidangnya. Baiklah pemirsa, mungkin
udah lebih dari 1 jam nih dok. Kita menemani pemirsa nih. Mungkin waktunya kita pamit dok. Oke pemirsa, saya Bagir Alidrus. Saya Dr. Syarif Alidrus. Dan beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Dan jangan lupa saksikan terus Sehat Negeriku di hari Senin dan Selasa di jam 9. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Negeriku. Alhamdulillah.